Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami, AED rekursif, array, dan linked list. Oke, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramdhani dengan NIM akhir 3042. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilyas dengan NIM akhir 3049. Oke, perkenalkan nama saya Paulus Aditya Wicaksono dengan NIM akhir 3052. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Oke, soal pertama yaitu eh, buat fungsi rekursi untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Jadi Fibonacci ini adalah rumus untuk menghitung jumlah dari dua angka sebelumnya. Nah, di sini kita memakai function def ini, def Fibonacci, terus memasukkan parameter n ini untuk mencari nanti bilangan ke n itu. Lalu jika n sama dengan 0, kita mereturn 0. Nah, jika n sama dengan 1, kita mereturn 1. Nah, di sini adalah rumusnya n-1 tambah Fibonacci n-2. Jadi ini adalah rumus utamanya. Lalu gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke-5, ke-7, dan ke-10. Nah, di sini kita sudah membuat rumusnya. Eh, Kita memasukkan Fibonacci ke-5, ke-7, ke-10. Dan kita ngeprint dan mengeluarkan output 5, 13, 55. Karena bilangan Fibonacci ke-5 itu adalah 5. Fibonacci ke-7 yaitu 13, Fibonacci 10 itu 55. Lanjut. Ini adalah soal untuk membuat pohon rekursif untuk mengeksekusi pencarian Fibonacci ke n. Ya, kurang lebih seperti ini. Tapi saya akan memberikan di contoh di Gaussian visualizer ini. Ini adalah rumus yang tadi, dan ini Fibonacci keempatnya. Nah, pertama dia akan memanggil Fibonacci ketiga ini. Nah, lalu juga memanggil Fibonacci kedua turunannya sampai ke base case ini, Fibonacci pertama ini. Lalu yang Fibonacci yang pertama ini mereturn 1. Nah, ini kan tadi karena ada rumusnya Fibonacci n-2 ya. Nah, jadi di sini ada yang kedua. Jadi Fibonacci 2 ini dikurang 2 jadi 0. Dan dia mereturn 0. Lalu ya ini kembali lagi 1. Karena Fibonacci 2 itu masih 1, tetap 1. Nah, ini yang 3. 3 min 2 ini jadi 1. Memanggil Fibonacci pertama, terus tetap 1 ya. Karena Fibonacci pertama itu masih 1. Ke atas lagi dia menghasilkan 2 nih. Nah, ini yang 4 jadi min 2. Dia manggil tetap 1, mereturn 1. Di sini 0, Fibonacci 0, mereturn 0, ini 1. Jadi Fibonacci keempat itu adalah 3. Fibonacci 4 itu adalah 3. Jadi itu penjelasannya. Masih itunya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Buat fungsi rekursi untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Jadi bilangan palindrom ini adalah bilangan yang memeriksa sebuah list itu eh, dibaca dari depan sama dengan dibaca dari belakang. Itu jadi palindrom. Nah, itu kita memakai
def lagi. Def is palindrom itu adalah definisi dari fungsi palindrom yang menerima satu argumen, satu ST itu. Yang merupakan list yang ingin diperiksa apakah merupakan palindrom atau tidak. Nah, if len satu ST itu lebih kecil sama dengan satu, ini adalah perkondisian. Jika panjang list satu ST ini kurang dari satu atau sama dengan satu, maka fungsi ini mengembalikan true. Ini adalah base case yang pertama. Terus else if satu ST 0 ini indeks 0 dan sama dengan satu ST min 1 ini adalah kita memeriksa apakah elemen pertama itu sama dengan elemen terakhir dalam list. Gitu. Nah, jika mereka sama, fungsi ini akan merekursi dengan memanggil ispalindrom satu ST itu yang indeks yang pertama sama indeks yang ke akhir, yaitu dengan menghapus elemen pertama dan akhir di bagian list tersebut. Itu. Nah, ini ada else lagi. Jika elemen yang pertama sama yang akhir tidak sama, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai false karena tidak bisa dianggap palindrom. Gitu. Nah, gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa list berikut adalah palindrom atau tidak. Nah, ini listnya sudah kita masukkan di sini. Dan outputnya adalah palindrom. Karena di sini sama akhirannya, sama hapus kanan kiri, terus di sini juga, dan akhirnya palindrom. Nah, buat pohon rekursif untuk mengeksekusi pengecekan list berikut. Nah, ini yang tadi. Yang pertama dari awal ini. Dia masih komplit, terus dia memanggil yang bawahnya, dan ini karena sama, dia dihapus bilangan yang pertama ini, indeks yang awal ini, dan akhir dihapus. Keduanya dihapus, di sini hilang. Dan ini dua ini juga tetap sama, dihapus lagi, sampai benar-benar kosong. Dan ini semuanya bersifat true. Jadi list ini adalah palindrom. Oke. Selanjutnya teman saya. Baik, di sini soal 3 yaitu soal ADT atau abstract data type. Dari soal ini terdapat di karakteristik ADT yaitu terdapat data dan operasi, di mana kita ingin membuat kelas titik 2D, di mana dalam titik 2D terdapat titik kedua titik yaitu X dan Y. Jadi kita akan bikin sebuah data yang representasikan X-aksis dan Y-aksis. Kemudian terdapat perintah operasi ya, seperti menggeser, kemudian menggeser secara vertikal dan horizontal, kemudian menghitung jarak dari titik dari X dan Y dan titik yang baru. Kemudian di fungsi get X dan get Y ini akan mengembalikan return value. Untuk lebih jelasnya mungkin langsung ke atau codingannya. Next. Oke, di sini terdapat kelas atau konstruktor. Di sini kita menggunakan import math dulu. Kemudian kita bikin kelas untuk kemudian di sini konstruktornya yaitu konstruktor ini kayak basisnya lah yang akan dipanggil di operasi nantinya. Yaitu kita menentukan X-aksis dan Y-aksisnya itu sama dengan 0. Yang artinya pada bidang koordinat Kartesius atau koordinat yang lain itu pasti diawali dari 0,0 X dan Y-nya. Dan kita bikin fungsi self sama dengan X-aksis dan self Y-aksis sama dengan Y-aksis. Kemudian pada operasinya kita sesuai di perintahnya tadi yaitu membuat secara horizontal. Di sini
kita namain geser x-aksis karena pada dasarnya jika ingin menggeser koordinat pada horizontal, yang bergeser atau yang berubah adalah x-nya. Kemudian yang vertikal yaitu y-nya. Dengan menggunakan parameter di x dan di y. Kemudian pada perintah hitung jarak atau operasi hitung jarak, kita bikin set, terus kemudian ada x order dan y order. Ini yaitu titik baru yang akan kita buat. Kemudian dx ini kan dari vertikal tadi akan dikurangi dengan get x. Get x ini mengambil nilai dari koordinat x yang sudah digeser tadi. Kemudian kita menggunakan library math ini, menggunakan rumus ini. Dan kita return jaraknya dan akan menghasilkan. Kemudian get x dan get y ini akan mengembalikan nilai dari koordinat x dan y. Mungkin seperti itu gambaran dari operasi dari titik 2D ini. Dan bagaimana jika ini diimplementasikan? Kita akan coba di next selanjutnya. Nah, di sini dari data dan operasi tadi yang kita buat, kita dikasih mensimulasikan kejadian tersebut. Yang pertama buat titik T1 koordinat awal dengan 2,3. Jadi titik 1 akan berada di koordinat 2,3, titik 2 dan ada di 4,5. Kemudian kita akan menggesernya sesuai dengan perintah ini. Langsung saja ke contohnya. Next. Nah, kita akan jelaskan yang untuk menggeser titik 1 dulu. Dari operasi tadi kan ada operasi titik menggeser secara horizontal. Jadi di sini perintahnya yaitu menggeser 3 satuan ke kiri. Berarti yang kita perlu ubah yaitu T1 geser x-aksis, yang artinya x-aksis akan bergeser ke kiri, yang artinya negatif dari bidang kartesius. Kemudian untuk y-aksisnya 0 karena tidak berubah ke vertikal. Kemudian kita print dengan fungsi mengambil nilai T1 dari contoh penggunaan yang kita buat yaitu titik 2,3 dan get y dengan y-nya yaitu 3. Dan menghasilkan output yaitu min 1,3. Dan kita disuruh menggeser lagi titik 1 tersebut ke bawah sebanyak 7 satuan. Mudah saja yaitu kita geser, sekarang kita geser di aksisnya sebesar negatif 7 ke arah bawah. Bunyinya sama, kita print dan akan menghasilkan negatif 1, negatif 4 pada bidang koordinat kartesius. Dan kita print lagi untuk memastikan titik 1 saat ini berada di mana, yaitu di negatif 1, min 4. Next. Kemudian ada titik 2 yaitu tadi kan titik 2 4,5 berada di koordinat 4,5. Kemudian kita disuruh menggeser ke kanan sebanyak 15 satuan. Sama dengan yang tadi yaitu kita geser dan kita ubah x-aksisnya sebanyak 15 satuan ke arah kanan. Dan akan menghasilkan koordinat 19,5. Kemudian kita geser lagi ke arah atas 9 satuan. Atau ke arah positif, yaitu kita geser y-aksisnya ke arah atas atau ke arah bidang kartesius itu ke arah positif y. Kemudian kita akan menghasilkan koordinat 19,14. Oke, next. Nah, di sini juga disuruh menghitung jarak antara titik 1 atau titik 2 dengan titik lain atau titik baru. Di sini dengan rumus tadi, dengan rumus persamaan matematika tadi, di sini kita tinggal jalankan yaitu kita memanggil T1 dengan
yang tadi kita buat yaitu 2,3. Dan kita hitung jaraknya menggunakan operasi yang setelah kita buat. Kemudian kita bandingkan dengan T lain, yaitu kita buat yaitu sebesar 50,14 padang bidang bidang kartesius. Kemudian kita print dan akan menghasilkan jarak antara titik satu dan titik lain tersebut sebesar 54 satuan. Dan komanya itu maksudnya gradiennya, arah kemiringannya. Kemudian saya buat titik 2 sejajar dengan titik lain tersebut agar memudahkan, yaitu akan menghasilkan titik lain, jarak titik lain dan titik 2 sebesar 31 satuan ke arah kanan. Kemudian disuruh juga antara titik 1 dan titik 2 yang tadi sudah ada, yaitu 19,14 dan satunya titik 1 itu tadi. Setelah kita hitung, hasilnya sebesar 26,9 satuan. Atau jarak lah, bukan satuan ya. Jarak dari bidang kartesius. Fungsinya juga sama, yaitu menggunakan operasi yang kita buat tadi pada operasi itu jarak. Untuk memvisualisasikan di sini kita coba di GeoGebra Next agar lebih mudah. Nah, dari output-output tadi, ini output keseluruhannya yaitu dari perintah tadi, kita dapat simpulkan pada T1 dari perintah tadi berada di min 1, min 4. Kemudian T2-nya berada di 19,14. Kemudian saya membuat titik baru yaitu 50,14. Jika kita visualisasikan jarak antara T1 dan T2 secara real ternyata benar yaitu sebesar 26,9 dan seterusnya. Kemudian jarak T2 dan titik lain sebesar 31 dan titik 1 dan titik lain sebesar 54, sekian. Jadi antara perintah koordinat data dan operasi yang kita gunakan pada TT dan visualisasi pada real-nya ternyata sudah tepat dan sesuai dengan data yang ada. Ini seperti itu untuk implementasi titik 2D dengan menggunakan abstract data type. Mungkin bisa next ke teman saya atau ada tambahan. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke soal kelima yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada Rizky yang telah menjelaskan mengenai penjelasan soal 4. Nah, di sini kita masuk ke soal nomor 5. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Ilyas, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan soal nomor 5. Nah, di sini sebelum kita memulai pengerjaan soalnya, kita akan membahas dulu mengenai program yang sudah disediakan oleh dosen sebelumnya, oleh Pak Arif. Nah, untuk di sini ada kelas note dan juga kelas linkit yang dibuat, yang dimana pada kelas note itu mempunyai konstruktor dengan memuat objek item dan juga objek referensi, yang dimana nilai dari itemnya itu adalah data yang dimana diambil dari parameter ketika memanggil node. Dan di sini untuk nilai ref-nya kita inisialisasi dengan non dulu. Kemudian lanjut ke kelas linked list, di mana memiliki konstruktor dengan objek di dalamnya adalah start node dengan nilainya none terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa fungsi penting yang dimana kita gunakan di beberapa soal, kayaknya di semua soal. Kita gunakan di semua subbab soal di 5. Di sini ada insert start yang dimana menambahkan data
menambahkan data baru, di mana kita lihat kodenya. New node ini menginisialisasi node baru, node data yang diisi dari data baru yang diinputkan oleh user. Kemudian new node referensi dari new node sebelumnya itu akan diganti dengan start node. Nah, start node ini diambil dari mana? Start node ini kan awalnya itu kan non. Nah, jadi ngereferensinya itu ke non dulu. Kemudian di start node ini kita isi dengan new node, dengan data barunya. Semuanya nih ada saya melakukan insert at start dengan data 5. Maka di sini nih di node-nya itu datanya itu ada 5, itemnya itu 5 dengan referensi non. Kemudian jika saya memanggil insert at start lagi, semuanya 4, maka si new new node ref ini akan menjadi 5, sedangkan start node-nya ini akan menjadi 4, begitu. Dan juga ada insert at end yang dimana itu konsepnya sama, akan tetapi penambahan datanya itu ada di belakang, apa namanya itu, ada di belakang listnya gitu loh. Semuanya ada list 1, 2, 3, 4, 5, semuanya mau ditambahin 50, maka listnya ini akan berada di ada di paling belakang sendiri. Semuanya di belakangnya 5 itu kan tadi ya 5 berarti 50. Jadi ketika semuanya ditulis itu insert at start 4, insert at start 2, insert at start 3, itu akan nyusunnya itu 3, 1, 4. Sedangkan kalau kita insert at end, di bawahnya itu akan nilai dari at end semuanya 40, berarti nilainya itu nanti adalah 40. Berapa tadi itu? 413, mungkin begitu. Gampangnya sih gitu. Oke, lanjut. Hmm. Nah, kemudian kita masuk ke soal 5.1 yang dimana kita disuruh membuat metode untuk mencari banyaknya anggota di dalam sebuah linked list. Oke, next. Nah, di sini kita bikin fungsinya terlebih dahulu dengan nama getLength, di mana memiliki, dan dia itu merupakan bagian di dalam linked list. Nah, dan juga getLength ini memuat objek yang ada di dalam linked list tersebut. Kemudian kita inisialisasi terlebih dahulu length-nya dengan nilai 0. Kemudian di sini kita membuat variabel baru bernama current yang dimana menyimpan start node yang ada di link kelas linked list-nya itu self start node memang. Nah, kemudian kita akan melakukan pemanggilan while current. Di sini jika while current-nya itu tidak sama dengan non, ya pokoknya tidak sama dengan non, maka dia itu akan selalu melooping. Jadi di sini while current semuanya 4. Kemudian lanjut nih, berarti nilainya true. Berarti dia akan mengeksekusi di dalam while. Length-nya itu nambah 1. Length-nya itu nambah 1. Semuanya 0 eh, tambah 1 sama dengan 1. Berarti nilai length-nya itu sama dengan 1 sekarang. Kemudian kita rubah nih eh, current, current, current yang nilai awal dengan current referensinya. Nah, di sini nih bakalan berubah current referensinya itu. Current-nya itu berubah dengan current referensi. Semuanya ada apa ya, semuanya ada 2 karena referensinya, berarti kemudian semuanya linked list-nya itu ada 1,2. Pertama current-nya itu 1, kemudian current ref-nya itu 2, maka current ref-nya ini akan menjadi current. Kemudian dia itu akan ngiritan lagi apakah current ini tidak sama dengan non atau while current, ya pokoknya terus-terusan gitu dah, pokoknya terus looping asalkan bukan non. Jadi kalau while ini sama dengan non, itu akan ngiritan length-nya. Nah, mungkin kita lihat di contoh kasus ini. eh,
yang dimana kita membuat sebuah variabel objek baru bernama linked try. Yang benar linked try ini kita isi dulu listnya itu. Ada menggunakan insert at start yang dimana kita di baris 5 itu dari 5 sampai 8 itu saya sudah ngisi isinya itu 1, 2, 3, 4. Kemudian kita print nih berikut list yang dibuat, kemudian kita panggil kita tampilkan transfer list. Oh, kayaknya belum dijelasin tadi ya, transfer listnya itu kayak apa ya, mohon maaf. Link list try the transfer list untuk menampilkan list yang sudah kita buat, dan di sini muncul 4, 3, 2, 1. Kemudian di sini jika kita hitung lengthnya menggunakan fungsi yang sudah kita buat tadi, maka akan menampilkan 4. Kenapa? Karena di sini jika kita lihat start node-nya itu berapa? 4. Kemudian berarti karanya ini bernilai 4. Kemudian ketika karanya itu bernilai 4, ketika di while itu akan true. True, lengthnya nambah 1. Kemudian current-nya ini diganti dengan current ref. Current ref-nya itu 3. Ya udah 3, 2, 1, kemudian non. Ketika non, dia itu udah gak bisa ngelooping, udah return length-nya. Jadi hasilnya adalah 4. Mungkin seperti itu penjelasan gampangnya. Next. Kemudian di soal 5.2, di sini buatlah metode untuk menghitung jumlah atau sum dari semua bilangan di sebuah linked list. Oke, next. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah fungsi yang dinamakan calculate sum, yang dimana mengambil objek yang ada di linked list. Linked list. Oh ya, linked list. Nah, kemudian di sini kita menginisialisasi current-nya terlebih dahulu, yang dimana bernilai self start node. Kemudian di sini kita buat variabel total untuk menampung nilai-nilai tambah yang akan kita lakukan nanti. Nah, sebenarnya ini konsepnya sama seperti total tadi, akan tetapi di situ kan waktu kita ngelakuin penjumlahan, ketika menghitung total listnya itu, panjang listnya itu, kita kan total length plus sama dengan 1. Di sini perbedaannya adalah total plus sama dengan current item. Current item ini berisi item yang ada di node-nya ini tadi. Kemudian current-nya ini lanjut ke bawahnya di line 6, eh, kita ganti nilai dari current itu dengan nilai current referensi. Kemudian kita akan nge-return, aduh salah. Ini kayaknya harusnya nge-return total. Kayaknya salah ini sih. Salah, kurang codingan, kurang nulis. Mungkin lanjut, mungkin. Mohon maaf. Eh, Lanjut ke formula ininya sih. Ke apanya tuh? Ke implementasinya. Kita buat seperti tadi, yang dimana menggunakan insert art start 1 sampai 3, kemudian di baris ke-8 linked try insert art end itu sama dengan 4, yang dimana jika kita lihat apanya itu dah listnya itu seperti apa, di sini bentuknya itu 3, 2, 1, 4. Nah, seperti kita lihat di mini di mana ketika kita menggunakan insert at end, nilai dari 4-nya itu akan ada di terakhir gitu. Oke, di sini kita udah lihat nih. Kemudian kita ambil total, di mana linked try memanggil calculate sum. Linked try-nya nih dikalkulate, ya ditambahin lah node-node yang ada di dalam linked try. Nah, di sini hasilnya adalah 10 karena hasil dari 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 itu sama dengan 10. Mungkin seperti itu penjelasan singkatnya. Lanjut ke soal 3. Di sini ada soal 5.3 di mana berbunyi buatlah metode untuk menyambung dua buah linked list menjadi sebuah linked list. Aha.
pengguna bisa menentukan susunannya apakah linked list 1, linked list 2, atau linked list 2, linked list 1. Ya, konsepnya itu concatenation ya, concat, penggabungan dua list. Next. Nah, di sini lumayan panjang. Di sini kami sudah membuat sebuah dev yang bernama concatenation, concatenate, penyebutanku benar kan? Nah, concatenate yang ada di dalam kelas linked list. Kemudian terdapat beberapa parameter yang dimana memuat objek yang dimana memanggil apa ya? Memuat objek yang ada di dalam linked list. Kemudian ada parameter kedua yaitu other list, yaitu list yang akan ditambahkan. Kemudian di sini ada append other first. Maksudnya ini apa mana nih yang bakalan dijadiin list yang pertama. Semuanya ada dua list nih. Ada dua list, list 1, list 2. Mana nih yang mau ketika digabungin ini yang ada di depan? Apakah list 2 atau list 1 atau list 1 atau list 2 gitu. Jadi oke, lanjut ke line 2, eh, if not other list, maksudnya di sini other list start node itu gak ada, semuanya itu bernilai non, maka dia itu akan return non. Oke, kemudian di sini lanjut di line 5 kita akan membuat sebuah variabel current dengan yang berisi bernilai start node dari eh, yang dimiliki oleh itemnya ini, yang dimiliki oleh linked list-nya. Oke, kemudian di sini kita akan melakukan perulangan atau while loop lah, while loop sesuai dengan current ref-nya. Jadi, jadi di sini ketika current ref-nya itu tidak sama dengan non seperti di awal, maka dia itu akan melakukan perulangan terus-menerus. Jadi ketika while current ref-nya itu sama dengan non, maka dia itu akan berhenti dengan nilai current ref yang terakhir. Oke, di sini kita akan lihat kita akan gunakan parameter append order first. Ketika dia bernilai true, maka dia itu referensi dari current ref-nya itu akan mengambil nilai dari other list start node. Jadi itu kayak apa ya? Semuanya nih ada list satu itu isinya 1, 2, 3. Ketika udah di while loop di atas di line 5, di line 6 sama 7 itu di while loop, maka ref current ref-nya itu akan bernilai semuanya 3, 4, 5, 5, berapa tadi itu terakhir tuh? Semuanya 1, 2, 3. Ada 3 nih, 3 current ref terakhirnya. Nah, current ref terakhirnya itu kemudian diganti dengan other list start node di list yang terakhir. Jadi 3 nih semuanya diganti dengan berapa gitu. Kemudian di sini jika append other first-nya itu bernilai false, maka dia itu akan apa nih? Other list start node. Kita akan membuat sebuah apa sih? Other list, other current. Oh, other current, betul. Kita akan membuat sebuah variabel other current yang dimana bernilai other current start node, other list. Ya, another list itu sudah. List yang lainnya itu start node-nya. Kemudian di sini kita melakukan perulangan seperti sebelumnya, tetapi di sini kita lakukannya itu pada current ref-nya, pada other pada apanya tuh deh? Pada other list-nya begitu. Kemudian di dalam while-nya itu kita akan melakukan sebuah eh, apa nih namanya itu ya, pertukaran variabel antara other current dan juga other current ref, sehingga other current ref-nya ini akan menjadi nilai yang terakhir. Other 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 list dari other nilai yang terakhir dari other list, macam gitu. Kemudian di sini kita melakukan apa ya, ganti-gantian apa maksudnya itu, apa namanya itu dan Pergantian. ya pergantian apa bukan apa ya, gampangnya pergantian start node. Semuanya ini di other ref ini sama dengan start node-nya dari linked list ini, linked list dari ininya.
Kemudian kemudian di bawahnya di line 16 itu self start node dari linked list. Linked listnya yang dipanggil ini akan bernilai ada list start node. Ya mungkin gimana ya, agak susah saya jelasin. Mungkin kita coba lihat implementasinya ya. Di sini kami sudah membuat sudah membuat dua list yang dimana listnya ini bernama linked try dan juga linked other. Kemudian ditampilkan linked try list 1, linked other juga ditampilkan dengan menghasilkan 4321 dan juga list 2-nya, linked other-nya bernilai 8765. Kemudian ketika kita mengconcatenation mengconcatenate menggunakan linked try atau linked yang pertama di sini dengan sebuah apa ya namanya itu ya, dipanggil nih ada nah mana yang jelasin biar gampang ya, ada linked try kemudian dipanggil concatenate itu ada memasukkan parameter list linked other. Kemudian di sini apakah linked other-nya ini ada di depan ya, ada di depan dari linked try-nya. Oke, linked bukan linked try-nya ini ada di depan apa enggak, linked try-nya ini ada di depan atau ada di belakang dari ordernya. Ya seperti itu sih. Kemudian kita sudah linked concat, kemudian print hasilnya berapa. Hasilnya yaitu 43218765. Hasilnya dari mana? Karena referensi terakhir dari linked try adalah 1. Kenapa 1? Karena uh, node 1 ini dibuat di awal. Jadi dia itu merupakan node yang paling apa ya namanya itu ya, yang paling awal lah gitu. Kemudian di sini node dari linked ordernya, uh, node yang paling awalnya itu berapa? Adalah 5. Adalah 8. Ya, adalah 5. Ref start node. Oh iya, betul, start node. Berarti di sini linked try referensinya adalah 1. Referensi 1 ini masuk di masuk di di current ref terakhirnya itu adalah 1. Kemudian di sini diubah nih, current ref-nya itu berubah menjadi 5. Berubah menjadi 8 karena current start dari linked order-nya itu bernilai 8 pada saat itu. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu bahwa metode untuk menambahkan data ke linked list sedemikian sehingga data yang ada di linked list-nya dalam kondisi terurut. Oke, gas. Lanjut. Next. Oke. Di sini kami sudah membuat sebuah fungsi sorted list yang dimana membuat sebuah objek yang ada di dalam linked list. Oh iya, sorted list ini ada di dalam kelas linked list. Kemudian di sini dicek di line kedua, apakah start node-nya itu tidak sama dengan none. Ketika start node-nya itu sama dengan none, maka dia itu akan return none. Oke. Kemudian di sini kita buat sebuah variabel baru dengan nilai true. Kemudian kita melakukan perulangan sesuai dengan swapped-nya. Apakah swapped-nya itu true atau false? Oke. Di sini kita akan jadikan dulu swapped-nya itu bernilai false karena ketika swapped-nya itu terus-terusan bernilai true, maka dia itu akan melakukan perulangan eh, tanpa akhir. Jadi harus di false dulu. Kemudian di sini kita buat sebuah variabel current dengan bernilai start node dari linked list-nya. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan perulangan apakah current ref-nya itu tidak sama dengan none. Jadi ketika current referensinya itu tidak sama dengan none, maka dia itu akan melakukan sebuah melakukan sebuah pengecekan apakah current itemnya itu lebih dari current ref item.
current ref dot item. Oke, current. Kemudian lanjut di sini apakah current item di sini jika current itemnya itu lebih dari sama dengan current ref item, maka dia itu akan melakukan pertukaran. Ya ditukarlah current item ditukar dengan current ref item ditukar dengan current item. Jadi gitu. Dan kemudian di line 13 swiped itu akan bernilai true karena kita akan ngecek lagi nih. Akan ngecek lagi apakah current ya akan bernilai true. Betul. Kemudian jika ini tetap ini swiped di line 13 ini nggak ada, maka dia itu akan berhenti perulangan di while swiped-nya karena swiped di line 7 itu bernilai false. Oke, lanjut di line 14 ini current itu akan ditukar dengan akan diganti dengan current referensinya. Kemudian di sini ya akan terus perulangan lah ngecek apakah current-nya itu sama dengan non atau tidak. Kalau tidak sama dengan non, ya udah lanjut. Jika sama dengan non, ya udah berhenti perulangannya. Oke, di sini jika kita lihat di sini saya menggunakan soal yang ada di 5.3 sama seperti ini kan hasilnya tuh sama dengan 43218765 agak terurut nih. Saya tuh inginnya terurut. Jadi saya akan memanggil linked try. Jadi linked try-nya nih yang sudah di concat ini tadi linked try-nya ini akan saya sorted menggunakan fungsi sorted list. Ketika ini disorted, ini dipindah ini bukan dipindah, saya dicek nih semuanya dari 4, apakah 4 lebih besar dari 3? Oh enggak, ya udah tukar nih 3 ke 4, 4 ke 3. In 4 ini ada di indeks ke 0 kan, sedangkan 3 ini ada di indeks ke 1. Jadi di indeks ke 0 itu akan berganti 3, sedangkan di indeks ke 1 itu akan bernilai 4. Jadi ditukar nih terus-terusan gitu, 3 sama 2 lebih besar mana, tukar kalau lebih besar 2 sama 1, 3 sama 1 lebih kecil lebih besar mana, tukar kalau lebih besar gitu. Jadi sehingga hasilnya itu sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 begitu. Ya, aku Tapi ini belum sedikit nambahin tadi ngoreksi Ilyas. Jadi linked list ini indeksnya dari 1 ya, Ilyas, bukan 0. dari 1. Oh, Iya, oh iya ya. Aku iya, ngebayanginnya dari list Python lah. Sorry, sorry, sorry. Nice, iya. nice. Thanks. Ada yang Oke, ditambah lagi, Yas? mungkin cukup sekali aku kayaknya sih. Terlalu panjang kayaknya. Mungkin lanjut ke teman saya Adit sih. Monggo saya serahkan. Oke, saya akan lanjutkan soal terakhir 5.5. Itu untuk membuat metode untuk membalik arah semua pointer di linked list ini. Nah, di sini adalah source code yang telah kami buat ya. Di sini kita membuat def reverse list yang memanggil self. Nah, lalu previewnya itu kita kosongin dulu jadi non dulu ya, karena emang belum berubah. Terus current-nya sama dengan self start node. Nah, jika while current ini next node-nya sama dengan current ref. Current ref itu di perulangan kita menyimpan itu node berikutnya. Ya, node berikutnya ke dalam variabel next node sebelum mengubah current ref itu. Lalu ada current ref sama dengan pref ini adalah langkah di mana dalam membalikan link listnya itu. Nah, kami tuh ngubah current ref-nya itu untuk mengarahkan ke node sebelumnya, yaitu yang ke pref itu. Nah, pref sama dengan current ini, terus ada ini kan, ada pref sama dengan current. Kami memperbarui pref ini agar mengacu ke current, sehingga nantinya digunakan sebagai node
di selanjutnya. Terus current next node. Kita ini mau mindahin current ke node berikutnya yang telah disimpan tadi di dalam next node-nya. Lalu self start node ini, self start node sama dengan pref ini akan mengacu pada node yang terakhir itu dalam link listnya yang menjadi baru node pertama setelah pemutaran itu. Jadi kita mengatur self start node ini untuk mengacu pada pref sehingga link listnya ini sekarang terbalik. Tuh. Nah, di sini kita pakai soal yang tadi ya. Kita masukin dari 1, 2, 3, 4. Lalu di sini kita print. Nah, di sini masih 1, 2, 3, 4 ya. Karena emang yang kita masukin awal itu adalah yang nomor 1. Jadi dia ada di paling belakang. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita panggil buat di reverse list ini. Terus kita print lagi dan listnya sudah dibalik. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Mungkin apa ada yang mau ditambahin dari teman-teman, saudara-saudara? Mungkin, mungkin saya nambahin sedikit. Jadi fungsi reverse list ini kan balikan pada linked list. Jika kita lihat pada pengaplikasiannya kan insert at start ini kan dari 1, 3, 4 itu dibacanya itu kita diambil dari satu, kemudian refnya kita merujuk ke dan operasi ini. Ya, mungkin ada sedikit gangguan dari teman saya, Rizky. Mungkin kalau mungkin sudah tidak ada lagi yang mau ditambahkan. Oh, Mungkin ada mau tambahan dari apa ya tambahannya? Ini, sorry. Mungkin tambahan dari saya tuh kita bisa diskusi sebentar lah mengenai apa hubungannya soal yang kita bahas ini dari 5 soal ini sama materi kuliah struktur data. Mungkin gitu sih. Nah, mungkin dari soal yang saya bahas ya, yang dimana eh, soal yang saya bahas itu mengenai linked list, list lah gitulah, yang dimana dia itu merupakan penyimpanan data secara beruntai. Jadi intinya itu semuanya ada kotak nih. Kotak ini ada 2, yang isinya adalah data, kemudian di bagian sebelahnya lagi ada data referensinya. Mungkin seperti itu. Mungkin untuk yang bagian rekursif ya. Rekursif itu Sinyal. kenapa? Dan ya Mungkin kan, ya ini sih kayak terus tunggu. kita tinggal print. Tapi bedanya, oh sama sih. Sini juga pakai SL. Mm-mm. Apa ya kalau Tuh. rekursif ya? Eh, eh eh, Pemanggilan start Setelah ke sih. Iya. Kenapa? Aku putus-putus, Riz. aku nge-lag lagi. Nge-lag kah? Itu nge-lag kah? Jadi kalau di struktur data di rekursif itu ini kan rekursif itu kayak memanggil dirinya sendiri. Nyeteknya tuh nyetek fungsi yang dia panggil itu banyak nantinya. Jadi ini berpengaruh ke data yang disimpan sehingga akan menyebabkan stack overflow. Yang dimana di Python itu kalau nggak salah stack overflow-nya itu dibatasi 999. Karena tapi ya kita bisa rubah sih jadi 100.000 atau jadi aduh aduh disknya hilang. Jadi berapapun itu
menggunakan apa ya? Modul sistem dan recursive out of bound seperti itu. Itu sih untuk yang dari soal 1 sampai soal 5 tadi Ya. berkaitan dengan struktur data. Kemudian untuk soal yang 2 3 itu ngebahas apa dan soal 2 3 itu? Itu soal tentang ADT Ah, nah nih. itu ADT. Ini 3 dan 4 ADT ini merupakan konstruktor operasi titik 2D. Nah, itu berhubungan juga dengan mata kuliah struktur data. Tapi ini seharusnya penjelasannya Rizky nih. Ini Rizky hilang. Iya. Wah, mungkin cukup sih tambahan dari aku sih. Mungkin dari Adit ada tambahan juga. Nah, Rizky ini gimana ya? Ya udah kelamaan ya. Oke, Ya deh. mungkin ada kalau mungkin ada kesalahan kata atau ucapan kata dari kami yang salah, mohon dimaafkan. Demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.